juga suami. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan Koko Allah aja yang balas. Semua doa-doa dan harapan. Bilang saya tadi rusak. Oke. Iya, lu bilang rusak apa dia? Coba gua tanya. Lu rusak apa dia? Kamu mau saya ngomong apa kamu? Gantian ya. Oke, kamu saya. Artinya masyarakat di ruang publik yang akan menilainya, ya. Ketidakkonsistenan tersebut, kemudian hal-hal yang artinya itu menyatakan apa, tapi dia Ketemu lagi sama gua udah siapin video-video terbaru, ini seru banget. Ada yang ribut sesama fans, ada juga testimoni dari Ruben di Leslar yang dibahas, yang kita penggal-penggal, yang sudah dipotong-potong jadi intinya aja yang langsung kita bisa lihat, nggak perlu berpanjang-panjang. Sama dari Koko Hiro, ya Koko Hiro ini salah satu pemerhati masalah Ruben dan Sarwenda, langsung bertanya langsung dengan Bang Minola yang rendah hati dan baik, ingin memberikan penjelasan apa sih duduk perkara sebenarnya, baik di mata netizen ataupun di mata hukum. Sangat jelas. Yuk kita lihat ya. Nah, ini statusnya Sarwenda yang mengatakan bahwa tidak benar ada perundungan atau bullying di sekolah, itu hanya di medsos. Kalau gua nggak salah, di Bang Denny dia ngomong di sekolah. Coba ya kalian tolong komentar ya, salah apa enggak? Ya ini mungkin dia minta maaf, dia takut juga nih mungkin. Kalau gua nggak salah ya dia ngomong di sekolah bukan di media sosial, tapi nggak apa-apa. Di sini Dokcin ingin menampilkan ringkasan podcast yang nggak tahu kalian realize, sadar apa enggak, bahwa kemarin Koko RO baru hadir di podcastnya Leslar, yaitu Lesti Kejora, di mana memang konsep dari podcastnya Leslar ini juga lebih di ranah masalah agama dan perjalanan hidup ya. Kalau bedanya sama yang podcast Deddy Corbuzier kemarin kan lebih kayak masalah pertemanan, hidup, pahit, asam garam manisnya dalam dunia entertain ya kan, sama-sama namanya pejuang di dunia keartisan gitu kan, dan banyak bercandanya gitu kan, layback. Di sini lebih kayak memfokuskan terhadap perjalanan kemualafan RO, karena di sini kenapa Dokcin mau kalian nonton, karena di sini banyak banget yang nge-framing dan menunjuk Koko RO itu adalah problem masalah ada di agamanya. Bahkan juga ada yang kontra terhadap RO, lebih menuduh bahwa perpindahan agama ini menjadi polemik, which is itu menurut aku yang sangat dangkal sekali ya. Kalian perlu tahu setidaknya bagaimanakah prosesnya dan siapa aja orang-orang ya yang berpengaruh dan yang menuntun Koko RO sampai menjadi mualaf, dan alasannya seperti apa ada di podcast yang Dokcin nanti lihatkan ringkasannya. Kemudian juga harapan-harapan terhadap anak-anak Koko RO, kemudian juga ada segmen-segmen yang memang sedikit ada bercanda-bercandanya juga, dan lebih banyak namanya berlinang air mata sih sebenarnya. Ini karena benar-benar banjir air mata kalau kalian nonton full podcastnya. Terus juga ada harapan-harapan ya, jadi intinya untuk ini masalah lebih perjodohan ya, daripada kan, nonton panjang kita bisa lihat nah, poin-poinnya kalian nonton aja ringkasan, yang dipersingkat, dan juga ini lebih poin-poin yang perlu lebih kita apa ketahui. ya, lebih beda lah ya. Yuk langsung kita lihat Sejarah dalam perjalanan gue menjadi seorang muslim gitu. Makanya ketika memutuskan itu bukan hal yang mudah gitu ya, karena benar-benar gue lepas semuanya, tidak ada satupun yang gue bawa gitu. Jadi gue selesaikan dulu dalam problem rumah tangga, semua selesai, gue memulai untuk menata diri gitu ya. Ya sama kayak lu lagi bebenah rumah, ada aja kan, mau mulai lagi bangunan yang baru, mengisi ruang-ruang yang kosong, itu yang gue lagi coba rapihkan dan benahi gitu. Bahkan ya semua orang gitu percaya pasti semua orang punya cobaannya masing-masing, tapi nggak banyak orang tahu kalau Lesti cukup banyak andil dalam perjalanan saya ketika lagi menentukan arah gitu ya. Usia dia masih muda, tapi dia bisa menjadi orang yang lebih dewasa ketika saya benar-benar apa yang harus saya lakukan, dan dia nggak pernah lepas saya. Makanya dalam proses perjalanan saya menjadi seorang muslim, saya selalu bilang kemanapun ya, Kartika Putri, Habib Usman, Lesti, Bilar, itu menjadi dalam perjalanan saya menjadi seorang muslim gitu. Karena mereka membantu saya untuk menutup rapat cerita ini sampai saya benar-benar bisa rilis. Karena kalian ini ada di saat saya memang benar-benar sebenarnya membutuhkan support itu gitu. Memberikan support itu. Karpet yang buat imam yang tebel. Ada, Ya ke bawah aja. kalau Baba suruh nyanyi gue nggak bisa nyanyi. Iya. Yuk bareng ya nanti kita ke Baba ya. Nanti kasih tanggal ya Kak, kasih tahu sama Baba ya. Kita Iya, ke sana. Lu boleh katain gue
lu boleh ini gue tapi lu jangan hina keyakinan gue gitu. Karena lu nggak pernah tahu bagaimana sebenarnya bertumpuknya proses hidup gue ini, yang selesaikan ini Allah gitu, bukan lo. Jadi lu diam. Apa yang mau Koko sampein sama anak-anak? Buat ketiga anakku, ya Koko, Talia, Tania, tetap kalian menjadi anak yang baik. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Tidak ada yang bisa menjauhkan kalian. Karena sibuknya aktivitas yang kalian lakukan, ya ayah tetap ada di sini. Mau kapanpun gitu ya, mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita bisa kembali berkumpul berempat, saya, Onyo, Talia, dan Tania, itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan ya memang benar-benar ya Allah ridho gitu ya. Jadi entah kapanpun saya percaya ya pasti Allah yang atur semuanya gitu. Dan ini mungkin adalah lembar demi lembar yang lagi saya lewati, kecintaan saya sama anak gitu. Mau apapun, siapapun menghalangi, mau siapapun yang mencoba untuk masuk ke dalam telinga kalian, ya insya Allah nanti Allah tunjukkan semuanya gitu ya. Insya Allah tunjukkan semuanya. Ya saya cuma bilang, setiap pergantian hari ya ayah selalu mengharap ada satu keajaiban. Pasti itu bukan karena drama, bukan itu, tapi karena saya maunya selalu berprasangka baik setiap hari. Jadi saya percaya setiap hari pasti kita punya hal baik yang Allah kasih buat kita. Pokoknya apapun itu yang sedang dihadapin Koko Ruben, harapan kita semua Ya, dibukakan selalu hati, ya, dilembutkan selalu hatinya. mudah-mudahan. Terus ya semuanya jadi baik lah. Ya. Jadi baik, bahkan jadi lebih baik terus ke depannya. Untuk siapa? Untuk kebaikan semua, untuk kebaikan anak-anak. Pasti. Karena pasti setiap orang pengennya tuh hidup tenang, nyaman, bahagia. Ya. Menurut Dede ya Koko ini sekarang pelan-pelan udah Allah bereskan satu persatu persoalannya. Betul. Insya Allah sebentar lagi Allah kasih hadiah yang luar biasa untuk Koko Ruben. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala ya Koko. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Amin. Pokoknya happy terus. Ya, amin. Tepuk tangan untuk Koko Ruben. Menikah lagi nggak sih? Aku kalau tadi sekarang Nggak dulu. belum lah. Ada hal yang menurut gue, Tapi kan sebelumnya sempat ya deket gitu. ya pasti. Jadi sosok pura-pura nggak tahu aja ya. Itu buatku kan menikah itu setelah aku pelajari semakin jauh itu hal yang kayaknya jangan ke bawah situasi ya. Ya. Jadi memang benar-benar menikah itu ketika lo benar sudah siap. Betul. Ya, sudah siap gitu. Mungkin kalau gue ngomong tentang pernikahan kurang pantas karena gue sendiri pun gagal gitu. Tapi yang saya pelajari dari kegagalan itu adalah bla bla bla. Gitu. Itu buat saya gitu. Ada cewek idaman nggak kira-kira? Kira-kira berandai-andai aja Ya. dulu. Misalkan ntar seberapa tahun ke depan gitu. Masa nggak pengen? Pokoknya yang Allah pilihkan. Yang terbaik aja. Yang terbaik. Tapi saya kepengennya udah dulu, fokus dulu sampai anak-anak besar dulu lah gitu. Tapi kalau untuk hati belum. Pengennya selesai dulu, ya bisa kembali berkumpul sama anak-anak gitu. Kalau Allah berikan ya. Kalau enggak ya banyak sih yang harus saya pikirkan. Saya masih ada beberapa titik membangun masjid, rumah tahfiz. Terus saya lagi pelajari tentang, karena saya adalah seorang anak yatim piatu, mungkin gak ya saya punya panti asuhan gitu. Amin, amin. Jadi saya lagi pelajari dari sisi yang buat banyak kesibukan lain kok gitu. Banyak kesibukan lain yang saya bisa kerjakan gitu. Oh, makasih banyak. Terima Dede kasih loh. pribadi, terima kasih karena Koko dari zaman Dede masih gadis Insya Allah ya. sampai saat ini Koko masih mau kenal Dede, masih mau ikut ya tahu sedang dalam kondisi apa Dede dan keluarga. Terus terima kasih juga udah berkenan untuk selalu merangkul kami, Dede dan juga suami. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan Koko Allah aja yang balas. Semua doa-doa dan harapan-harapan Koko segera Allah kabulkan. Amin. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Koko Ruben. Terima kasih. Karena udah mau sharing di Let's Talk. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk kita semua. Ingat ya, kita itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Berbuat baik, berbuat positif, dan intinya ya udah lihat ke depan aja. Jalanin yang ada di depan mata. Selagi tidak senggol kanan kiri, pokoknya fokus sama apa yang lagi kita hadapi. Betul, amin. Gue jadi lebih tahu ya soal Ruben nih, lebih tahu lagi bahwa prinsip-prinsip hidupnya benar-benar dewasa dan kematangan karakternya kita bisa lihat ya. Dan memang ya untuk seorang kepala keluarga ya, bagi gue sih oke gitu, oke. Dan maksudnya memang sekarang fokusnya ke anak dan karir dulu, masih banyak tugas-tugas dia. Bukan nyari jodoh, enggak.
masih banyak sekali yang ada di benak dia, tujuan-tujuan dia yang benar-benar luar biasa menurut gua. Netizen Indonesia harus tahu ya, pantesan ya uang 200 juta per bulan nggak cukup. Ditambah lagi ada bonus ratusan juta lagi per bulan, nggak cukup pula. Ternyata hobinya main judal. Pantesan duit berapapun enggak cukup. Bilang-bilang mau Masa nafkahi sih? anak Apa secara iya? mandiri. Emang bisa? Bener gak nih Fajar Yin Yang? Duitnya habis buat judal. Aduh, kirain ya, pantesan Kalau duit nggak ada bukti seabrek bisa jadi segitu fitnah loh, ratusan Fajar Yin Yang. juta rupiah per bulan enggak pernah cukup. Ternyata dia hobinya main judal. Pantasnya kayaknya dikasih julukan si Ratu Judal. Markona, si Ratu Judal. Oke. Selamat pagi. Inong ni Rotua. Selamat pagi. Silakan bilang saya rusak apa yang saya rusak. Lu Dan ngapain ribet amat? Duh, belum selesai. Sabar dong. Satu-satu ya. Saya Lu hargai main Anda. belakang. Lu Anda lihat tolong junjungan hargai lu saya main belakang juga. nggak? Junjungan Dengerin lu. dulu, dengerin. Hah? Saya belum selesai ngomong. Ayo, jangan kebanyakan bacot lu. Apa? Bisa ngomong yang sopan nggak? Ya, lu ngomong sopan lu astagfirullah. Apaan yang astagfirullahin? Kamu tahu arti astagfirullah apa? Tahu, Apa? tahu. Coba. Apa dari semua arti video itu? astagfirullah? Apa? Coba. Enggak, apa yang lu iniin semua dari viti-viti itu? Kalau otaknya nggak kotor mah Saya biasa aja kali. tanya sama kamu. Kamu tahu arti istighfar astagfirullah? Tahu. Apa? Tahu, udah gue tahu kenapa. Coba jawab apa? Tadi kan kamu bilang Ya. apa istighfar? Apa? Ya udah gue tahu, nggak perlu gue jabarin. Oke. Istighfar itu artinya saya mohon ampun sama Tuhan saya. Iya. Oke. Udahlah, lu kan juga dulunya juga gimana sih? Gue juga tahu viti-viti lu dulu zaman dulu gimana sih? Dengerin, kita bisa ngomong enak nggak? Saya belum selesai ngomong, kamu langsung nyamber. Kamu mau ngomong apa saya yang ngomong? Kayaknya lu nggak ngebahas tuh nggak. Saya tanya, Gimana kamu ya? mau saya yang ngomong atau kamu? Saya mau. Ya lu kita naikin gantian. gue buat apa? Kan kamu bilang saya tadi rusak. Oke. Iya, lu bilang rusak apa dia? Coba gue tanya. Lu Oke. rusak apa dia? Kamu mau saya ngomong apa kamu? Gantian ya. Oke. Nama kamu panggilnya siapa sih? Inong nih apa Rotua nih? Terserah lu mau manggil gue apa. Oh, saya tanya kamu baik-baik sopan. Kamu kalau bicara nggak sopan, mohon maaf ya, karena kita lagi dilihat banyak orang. Harus Ya sopan. iya, Dan nggak apa-apa. kamu keluarin muka kalau mau bicara. Ngapain gue keluarin muka? Oh, memang nggak mau kelihatan muka, tapi bisa bicara sopan, boleh? Gak Boleh? usah nunjuk-nunjuk tuh jari. Boleh nggak bicara sopan kita? Bisa nggak? Kamu nggak kelihatan muka, kamu atur saya. Saya mau tanya, bicara bisa gantian tidak? Waduh, ini seru banget ya berantemnya. Tapi yang satu nggak mau nampilin muka, kenapa nih? Kalau nampilin muka tambah seru ya, jadi penasaran. Aduh, ributnya. Lanjut bisa diperbaiki kalau memang kita berani untuk mengakuinya, dan kalau misalnya kebenaran nggak perlu dicari. Kalau memang benar ya benar saja gitu loh. Jadi namun kan ini kan disalah artikan juga oleh masyarakat gitu loh. Memang kau aja benar gitu ya. Tapi saya nggak jadi persoalan. Saya tetap mendoakan orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya, menghina saya, karena saya juga punya filosofi kok. Saya mengatakan demikian filosofi saya tuh, bahwa perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud dari kekayaan pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat perpecahan satu dengan yang lain. Ya, itulah dia binika tunggal ika, kan begitu artinya ya. Jadi setiap perbedaan pendapat itu bagi saya adalah wujud atas kekayaan pola pikir. Ya pasti banyak pola pikir, bukan wujud dari adanya perbedaan yang membuat kau dan aku berbeda, kita harus ribut, enggak. Nah, Bang, maaf, saya potong sedikit, Bang. Ada hubungannya dengan ini. Ada pelaporan beberapa akun yang dilayangkan, maksudnya yang kita lihat sama-sama, Bang. Untuk pendukung-pendukung dari RO mungkin ya. Menurut Abang tentang kebebasan manusia untuk bersuara, bagaimana itu, Bang? Ya kan saya sudah pernah juga itu sampaikan sedikit-sedikit ya. Ini kan bicara tentang aturan, kan begitu artinya. Ada SK
SK 3 Menteri kan, SK bersama, ada putusan MK. Ini kan juga artinya kan sudah memberikan satu rumusan bahwa seorang pejabat publik, publik figur yang memang dia melakukan aktivitasnya di ruangan publik, dia memang ketika menjadi seorang public figure atau misalnya pejabat publik yang selalu menjadi sorotan masyarakat atau publik, dia berarti harusnya sudah menyatakan siap untuk dikritik, ya, siap untuk diberikan komentar. Dan komentar itu kan nggak selalu bagus. Komentar itu kan bisa saja negatif. Kan nggak mungkin hanya gara-gara berbeda pendapat kita laporin, kan begitu artinya, ya. Artinya dia kayak saya misalnya, saya dihina-hina misalnya, baca lah gitu soalnya. Minola kenapa sih minta spill harga-harga tas? Nggak ada, itu kan dulu dibelinya pada waktu menikah, macam-macam. Padahal dia nggak lihat konteksnya. Konteksnya saya ditertawa-tertawai. Ayo dong bang, spill lagi gitu loh. Ya spill lagi itu mungkin karena yang tadi saya katakan manipulasi tentang podcast Densu. Saya tanya baik-baik, apa yang kamu mau di-spill lagi? Saya nggak mungkin spill sesuatu yang saya nggak punya faktanya. Kalau mau saya spill ya harga tasnya, harga ininya, karena pasti dulu punya kwitansinya kan gitu kok. Saya dibilang, wah ini nggak ada otaknya di pengacara gini-gini. Itu kan karena itu di ruang publik dan semua orang bisa menilai saya itu yang pro dan kontra, ya saya melihatnya dengan Silakan. Ya, apa tanggapan Abang terkait dengan tidak konsistennya perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sebelah, baik itu perkataan kemarin, saat ini, dan besoknya, juga termasuk ketidakselarasan ucapan dan tindakan, misalnya isu menjaga mental anak yang selalu dikumandangkan sebagai intisari semua tindakan mereka, tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan, misalnya omongan yang kasar pada saat live. Bagaimana Bang? Terima kasih. Ya, jadi kan artinya kan seperti yang tadi saya katakan, biarlah artinya masyarakat di ruang publik yang akan menilainya, ya. Ketidakkonsistenan tersebut, kemudian hal-hal yang artinya itu menyatakan apa tapi dia berbuat sebaliknya, kan begitu ya. Karena kan artinya ini kan tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang berjalan ini. Ini semua hanya untuk menjaga agar tidak ada suatu penggiringan opini yang akhirnya kemudian terjadi suatu penghakiman oleh opini masyarakat terhadap orang yang tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Jadi kan sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga ketika sekali mengklarifikasi untuk sesuatu yang kita anggap penting untuk diklarifikasi. Karena kan nggak semua keinginan netizen itu bisa kita penuhi. Yang seperti saya katakan, 10 netizen 11 keinginan. Kan nggak mungkin dong kita penuhi semua keinginan netizen tersebut. Termasuk juga terkait dengan masalah pembuktian dan klarifikasi. Kita akan pilih klarifikasi yang memang menurut kita itu adalah penting. Jadi kalau misalnya kemudian hal-hal yang lain tidak kita klarifikasi karena menurut kacamata kami itu sesuatu hal yang tidak penting, bukan karena ada hal yang lain, kan begitu artinya. Nah, kacamatanya boleh berbeda dong, berbeda antara netizen dan juga kuasa hukum. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan itu kan begini dia tuh, harus bisa dibedakan sesuatu yang dapat dikategorikan hanya sebagai keingintahuan publik dengan sesuatu yang memang harus diketahui oleh publik. Ya, jadi artinya mana yang harus diketahui oleh publik karena kita anggap itu satu tuduhan yang perlu diluruskan, ya kita sampaikan. Karena ini bicara tentang apa yang harus diketahui oleh publik, bukan apa yang harus diberikan sesuai dengan keinginan publik. Nah, jadi ini dia yang harus bisa dibedakan. Karena kalau kita nggak bisa membedakan, akhirnya kita akan terjebak untuk selalu kita jadi lebih ngerti ya sekarang ya bahwa permasalahannya itu ternyata begitu pelik, begitu padat banget ya, saling kasih statement segala macam. Nah, Bang Minola kasih penjelasan juga bahwa memang sebetulnya apa yang diinginkan publik itu boleh-boleh saja kita berikan, tapi kan kita yang harus mengontrol apa yang perlu diberikan ke publik atau apa yang publik inginkan. Jangan ngikutin kemauan publik. Publik kan 10 netizen ada 11 keinginan seperti yang Bang Minola bukan. Jadi yang kita yang harus memberikan keterangan ataupun informasi yang berhubungan dan juga ada fakta dan bukti. Jadi memang gue sih lebih paham ya omongannya Bang Minola daripada yang sebelah, karena kayak kelihatan banget yang sebelah pengen ngajak perang. Kalau ini ya udah, kalau mau perang tapi dikasih penjelasan juga. Jadi orang kayak gue nggak ngerti hukum dan gue yakin kalian juga begitu, jadi ngerti kan. Oke, kita sudahi dulu. Besok pasti akan gue bikin video lagi. Dah.